Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Terima kasih Anda masih setia menyimak siaran kami di kesempatan pagi hari ini, hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025. Dan saat ini sudah bersama kita narasumber dari program Alam Lestari. Kita hari ini akan mengenal kader konservasi Balai Taman Nasional Gunung Palung atau Tanagupa, ya. Dan saya langsung memperkenalkan narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Huda Mustawa SP. Assalamualaikum Pak Huda, saya panggil Pak Huda aja ya. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Huda, apa kabar nih? Alhamdulillah. Cuaca cerah, Bu. Jadi cerah banget. Secerah hati Anda? Mantap sekali. Yeah. Dan pikiran kita semuanya. Dan secara harapan kita hari ini akan lebih baik daripada kemarin. Amin. Di samping kanan Pak Huda, beliau nggak masuk frame katanya hari ini. Udah bosen juga katanya di framein terus. Hai Bang Ridwan. Halo. Sehat ya Bang Ridwan ya. Nah, yang mendampingi Pak Huda ini ada bidadari cantik. Beliau Ya, juga nggak betul. masuk kamera katanya. Ada Mbak siapa tadi ya namanya? Fadlun. Iya. Mbak Fadlun ini adalah Pranata Humas ahli pertama di Balai Taman Nasional Gunung Palung atau Tanagupa. Baik, teman-teman semuanya, di acara Alam Lestari ini atau talkshow bersama Yayasan Palung ini, kita selalu menggali hal-hal yang terkait dengan lingkungan hidup dan seterusnya. Kali ini saya ulangi, mengenal kader konservasi Taman Nasional Gunung Palung atau Tanagupa. Saya mau tanya-tanya dulu, pendengar tadi sebelum on air saya udah nanya sedikit ke Pak Huda. Beliau ini asli Ketapang, lahir di Ketapang, besar di Ketapang, dan sampai saat ini masih di Ketapang ya. Iya. Pak Huda ya. Asli Ketapang. Asli banget, asli loh. Asli loh Pak Huda ini. Dan kemarin S1-nya di mana Pak Huda? Kemarin S1 di Pontianak. Di Pontianak, Puntan ya? Pontianak, ya. Oke. Ambilnya Fakultas Pertanian. Jurusannya Pak? Jurusnya budidaya pertanian. Oke, Iya. baik, masih cocok lah ya kalau ke Masuk. Taman Nasional. Iya. Lumayan cocok lah. Tidak Jalurnya melulu cocok. harus orang kehutanan ya Iya, Pak ya. jalurnya cocok, rezekinya cocok. Rezekinya cocok dan Amin. semuanya cocok-cocok aja. Alhamdulillah. Jadi nggak merantau kemana-mana dong ya Iya. Pak Huda ya dari Iya, kecil ya. dari kecil. Hanya merantau ketika kuliah Kuliah, saja. iya. Baik. Tapi saya yakin perjalanan Pak Huda ini ke tanah air dari Sabang sampai Merauke pastinya sudah pernah dan tidak perlu kita tanyakan itu. Oke. Iya. Baik. Pak Huda, cerita dikit pengalaman kenapa sampai bisa bergabung di Taman Nasional Gunung Palung ini. Silakan Pak Huda. Ya, Balai Taman Nasional Gunung Palung ya. Hmm. Memang kita nggak asing lah kalau masyarakat Ketapang. Aha. Kalau sudah nyebut Gunung Palung ini, ya, banyak hal menarik yang ada di dalamnya. Iya. Dan misteri juga. Wah, misteri. Oke. Sampai hari ini pun Bu, kadang kalau ketemu Aha. kawan-kawan di lapangan Iya. atau masyarakat itu selalu nanya, masih enggak tuh hal-hal misteri di Gunung Palung? Oh, masih. Kita kalau bicara misteri ini bukan ahlinya, jadi Iya. kalau suara ada Pak. Kalau suara-suara yang gimana ada. Iya, tapi mudah-mudahan itu menjadi penanda bahwa alam kita masih sehat, tanda-tanda kehidupan di dalamnya masih ada, masih Oke. lestari, masih terjaga. Itu yang harapan kita. Iya. Walaupun isu-isunya dibarengi dengan mistis misalnya. Hal-hal yang mistis. Iya. Jadi berangkat dari situ memang Aha. kita tertarik di Gunung Palung. Iya. Kalau punya kesempatan untuk berbakti di sana, lewat mana ya? Lewat mana ya? Gitu. Lewat mana ini? Aksesnya kemana ya? Nah, ini alhamdulillah di 2019 kita punya kesempatan untuk akses informasi Iya. pembukaan CPNS lah, CPNS 2019. Alhamdulillah masuk juga kualifikasi pendidikan. Oke. Ya alhamdulillah masuklah per 2019 bertugas di Taman Balai Taman Nasional Gunung Palung. Wow. Harapannya itu bisa selain kerja ya ada pengabdian terhadap alam. Ada sesuatu yang diberikan Iya. untuk tetap melestarikan Taman Betul. Nasional Gunung Palung Betul. ini pastinya. Ya, seperti Baik, itu luar biasa. Dan selama 6 tahun, hampir 7 tahun ini seperti apa rasanya, Pak Huda? Wah luar biasa Bu. Karena Grateful? luar biasa karena spesifikasi kita di fungsional penyuluh kehutanan. Iya. Kalau tahunya kita banyak
ngurusin hutan lagi, ngurusin hewan, tumbuhan, satwa liar. Tapi ada banyak hal yang kita jumpai karena Taman Nasional sebagai kawasan konservasi juga dikelilingi desa-desa penyangga. Iya, masyarakat yang tinggal di sana dengan banyak karakter. Artinya dengan berbagai latar belakang pendidikan, budaya, etnis dan budaya. Oke. Namun alhamdulillah karena latar belakang kita juga dari Ketapang, jadi tidak terlalu sulit tidak terlalu sulit untuk masuk dalam. Mudah beradaptasi dengan mereka. Kalau kata kita tuh, tiap hari ngopi sampai 3-4 gelas sudah biasa. Udah. Iya. Ya mudah-mudahan jadi penanda bahwa masyarakat di sekitar kawasan konservasi juga masih dengan kearifan lokal, masih juga menerima kita sebagai petugas dengan sangat baik. Ya ini juga menjadi pertanda bahwa masyarakat juga berdampingan dengan kita. Oke, mereka sangat mendukung atas kehadiran teman-teman dari Tanah Kupang ini, luar biasa. Sepertinya di kurun waktu 6 tahun lebih ini juga perkembangan berat badan juga pesat ya, udah ya, pesat banget, cocok semuanya soalnya. Baik, teman-teman, kita bercanda dulu sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami buatkan untuk Pak Huda ini. Kalau beliau tidak bisa jawab, nggak boleh pulang dari sini. Ditahan. Jadi penyiar di sini aja. Biasanya yang ke Tanah Kupang, kenapa udah nggak nyambung? Mungkin sehari jadi petugas. Jadi petugas di hutan nih. Oh ya, pendengar dan pemirsa, ternyata Pak Huda dan Mbak siapa tadi namanya lupa saya. Membawa 2 orang siswa magang dari SMK Negeri 1 Ketapang. Iya, mereka katanya mulai magang dari tanggal 1 Oktober ya Pak Huda ya. Oke, nanti tentunya mudah-mudahan ilmu-ilmu yang ada di Taman Nasional Gunung Palung ini bisa tertularkan kepada mereka, karena mereka ini jurusan ilmu layanan wisata. Iya, masih nyambung banget. Oke. Teman-teman di Taman Nasional Gunung Palung semuanya sehat walafiat ya Pak Huda ya. Tidak ada kendala apapun selama ini ya Pak Huda ya. Oke, baik pendengar, kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Pak Huda, sebagai seorang penyuluh kehutanan ahli pertama, apa yang dimaksud dengan kader konservasi? Kan ada kader partai, kader apa gitu. Ternyata pendengar, kader konservasi ini harus ada juga. Silakan Pak Huda. Iya betul Bu Wida ya. Kader konservasi. Kita udah tidak asing, pasti sudah tidak asing. Lagi secara harfiah ada kader, ada konservasi. Kalau kader udah paling sering kita dengar. Apalagi zaman-zaman pilkada. Tempo waktu lalu udah kita juga banyak kadernya. Memang di banyak bidang kader ini menjadi satu istilah yang keharusan kunci lah, menjadi kunci lah. Termasuk juga di dunia konservasi. Bahwa kader konservasi itu merupakan merujuk pada seorang atau kelompok itu, seorang atau kelompok yang selanjutnya dididik atau dibina oleh lembaga atau instansi, kemudian ditetapkan sehingga menjadi satu ketetapan yang terikat dalam satu keanggotaan, yang sejatinya seseorang atau kelompok ini secara sukarela, kemudian bersedia juga, serta mampu. Jadi kata kuncinya itu sukarela, bersedia, dan mampu. Relawan jadinya. Sukarela artinya berasal dari minat mendasar dari yang bersangkutan. Memang hobinya atau dia punya skill di situ. Bersedia artinya punya keinginan yang kuat dan punya mampu. Waktu juga. Dan mampu artinya punya kapasitas. Dan bagaimana mereka ini punya kapasitas sampai mampu? Disinilah ada posisi pembinaan oleh tugas dan tanggung jawab seorang penyuluh ini. Jadi sejatinya ini kami mengutip melalui surat ketetapan dari Direktorat Jenderal Perlindungan Kawasan Hutan Konservasi Alam waktu itu tahun 2006. Ya memang istilah ini yang digunakan bahwa tidak dibatasi pada seseorang saja, artinya sekitar kelompok yang ketika itu dididik, dibina, dan tidak terbatas pada instansi pemerintah saja Bu. Jadi ketika mitra kita
melakukan pembinaan, mendidik, kemudian menetapkan kawan-kawan yang punya minat, bersedia, mampu, sukarela tadi untuk turut serta dalam memberikan pesan-pesan kepada masyarakat dalam upaya pengelolaan konservasi. Sejatinya itulah kader konservasi. Ya, jadi pergerakan selama ini juga kan kita tahu kawan-kawan mitra dari Yayasan Palu, kemudian Yayasan Asri juga yang ada di Sukadana dengan terminologi-terminologi yang ada, apakah itu sahabat Asri, apakah itu adik-adik dari Rebung ya Bang Ridwan ya. Jadi sejatinya itulah kader konservasi yang di buat ruang lingkupnya oleh Bapak Direktur Jenderal waktu itu. Jadi mungkin di situ. Oke. Kader konservasi. Itulah dia yang disebut dengan kader konservasi. Baik teman-teman semuanya, dan Pak Huda, kapan ya dibentuknya atau mulai dibentuknya kader konservasi ini di Taman Nasional Gunung Palung? Ya, kader konservasi. Jadi memang agak terdengar baru karena memang kami sempat komunikasi juga dengan beberapa mitra, termasuk dengan Yayasan Palung untuk pembentukan. Memang di Tanah Gupanya sendiri, Taman Nasional Gunung Palung itu kita bergerak di 2024. Tapi memang kader konservasi ini sendiri di tingkat nasional itu sejak 1982 sudah ada itu. Sudah ada 43 tahun yang lalu. Iya, betul. Jadi artinya sebetulnya pemerintah sudah menilai bahwa kader konservasi ini punya posisi penting sejak lama. Kemudian keluar ketetapan untuk semacam petunjuk teknis lah untuk melakukan pembinaan, pembentukan itu di tahun 2006. Sehingga kalau di tingkat nasional sendiri sebetulnya sudah berjalan sejak lama. Hanya memang karena kita juga punya mandat dari di tiap tahunnya ada rencana kerja yang jadi mandat dari pusat. Kita baru bisa dari Tanah Gupa itu start per 2024. Artinya baru kurang lebih 1 tahun ini ya, Pak Huda ya. Baik. Nah, kenapa kader konservasi ini harus ada, dan apakah ini program baru atau bagaimana? Itu tadi sebagian sudah dijawab. Lanjut Pak Huda. Ketika bicara kenapa harus ada, kenapa eksistensinya harus ada ini kader konservasi. Jadi memang pemerintah sudah membaca bahwa sejak lama perilaku manusia ini kan sudah faktanya semakin jauh dari kesadaran kalau memang tidak ada kawalan dari pemerintah misalnya. Harus bahwa, terus diingatkan. Terus. Kita aja sering lupa kan. Hal-hal yang sederhana misalnya masih sering kita lupa. Jadi padahal dampaknya sangat besar. Jadi tidak lain juga terhadap aspek konservasi. Jadi masyarakat kita perlu, bukan karena tidak sadar, tapi hanya memang berjalannya waktu ditambah banyak kebutuhan maupun kepentingan masing-masing masyarakat. Jadi kesadaran ini perlu kita maintain, perlu kita jaga, perlu kita kembang tumbuhkan. Melalui hal itu pemerintah menyadari perlu adanya langkah-langkah pembinaan cinta alam. Jadi istilah di Kementerian Hutan itu ada Bina Cinta Alam. Bina Cinta Alam. Iya, itu adalah BCA. BCA. Bukan BCL. Iya. BCL merdu kayak. Iya, suaranya merdu banget. Jadi ini BCA. Jadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat tadi. Bentuk Bina Cinta Alam ini kemudian bermacam-macam. Ada itu yang agak familiar mungkin Sakawana Bakti, itu Sakawana dari Pramuka ya. Kemudian ada juga pembinaan komunitas pencinta alam. Mungkin banyak juga kita jumpai sekarang ini KPA, komunitas pencinta alam. Kemudian yang selanjutnya salah satunya adalah kader konservasi ini. Jadi inilah kenapa penting, karena memang kader konservasi ini yang diharapkan mampu menyampaikan pesan. Karena kalau hanya ngandelin petugas kayaknya nggak cukup. Waduh, nggak selesai itu. Nggak cukup banget ya. Karena petugas terbatas, baik itu ASN-nya maupun tenaga kontrak atau P3K sangat minim ya. Kita harapkan melalui adanya kader konservasi bisa menjadi pelopor sepaling tidak untuk menyampaikan pesan yang dapat terus mengingatkan masyarakat. Baik Pak Huda, kita sudah sampai ke pertanyaan yang keempat.
visi misi kader konservasi ini seperti apa Pak? Kalau visi misi Ada visi misinya juga jelas. dong, pasti. Tentu ini akan berangkat dari tujuan adanya keberadaan dari kader konservasi itu sendiri. Jadi memang visinya yang paling utama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Ya. Jadi ketika visi ini ditetapkan, yang diharapkan goal yang paling ujung adalah kesadaran masyarakat agar turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan positif perlindungan konservasi itu. Jadi misi-misinya apa yang untuk dilakukan untuk mencapai itu? Tentu yang ingin dicapai adalah melalui pembinaan kader konservasi, adanya kader konservasi yang mandiri, kemudian berperan aktif, peduli, dan yang paling utama juga menjadi motivator di lingkungannya. Jadi kita harapkan tercapai apa melalui misi ini, utamanya tentang kesadaran masyarakat. Kata kuncinya memang kesadaran masyarakat. Nah, kurun waktu hampir 1 tahun ini, minat daripada para kader konservasi ini seperti apa, Pak? Apakah banyak sekali yang mengajukan diri atau bagaimana? Atau harus nyari-nyari nih dari TNGP ini? Ya, alhamdulillah. Karena akhir-akhir ini kita lihat perkembangan kayak komunitas pencinta alam itu cukup meluas. Meningkat ya? Iya, memang agak banyak. Kemudian juga kalau di program sekolah itu ada Sispala juga. Jadi ada Mapala di perguruan tinggi. Jadi sebetulnya sosok-sosok kader konservasi ini udah ada. Banyak banget. Udah ada. Jadi kita sebagai Tanagupa hanya menjadi wadah saja. Contoh kita banyak temukan juga. Jadi adik-adik yang ada di Pampang yang sebelumnya juga udah aktif didampingi oleh Bang Ridwan dan kawan-kawan di Yayasan Palung. Ini juga kami membaca ini perlu kita juga asah. Semakin kita asah adik-adik calon aktivis lah, aktivis lingkungan yang dari bina sebelumnya. Jadi kami tidak terlalu kesulitan untuk mendapatkan karena memang minat adik-adik ini terhadap lingkungan cukup tinggi. Baik. Nah, kita sampai pada pertanyaan kelima. Nanti setelah pertanyaan kelima ini kita dengerin lagu ya. Pak, udah peran Tanagupa terhadap konservasi mulai dari pembentukan, pembinaan dan lain sebagainya ini bagaimana Pak? Dan seperti apa? Terhadap adik-adik tadi yang udah dibentuk itu ya. Yang udah jadi kader ini. Kita singgung sedikit tadi soal sebetulnya sosok-sosok ini sudah ada. Jadi kalau peran Tanagupa sendiri sebenarnya menjadi wadah saja. Kalangan dari mana saja Pak? Menjadi wadah untuk menampung. Jadi kalau memang bicara kader konservasi memang tidak hanya terikat pada adik-adik yang bersekolah. Jadi kalau kita merujuk kepada petunjuk teknis pembentukan kader konservasi itu, jadi memang semua kalangan itu dirangkum dari siswa, mahasiswa, bahkan masyarakat guru, umum, petani, pedagang, dan seterusnya lah ya. Seterusnya banyak itu memang dirangkul semua yang memang memiliki minat yang kuat untuk. Karena kan kita jumpai juga di kalangan masyarakat ada lokal championnya, 1-2 orang yang memang punya concern tinggi terhadap konservasi, memang bukan siswa, bukan mahasiswa, tapi memang punya kemampuan dan minat yang besar itu sudah masuk dalam ruang lingkup kader konservasi. Jadi sangat tidak dibatasi lah, apalagi untuk bisa berkembang bersama-sama. Luar biasa. Udah kita dengerin lagu dulu ya. Baik, teman-teman semuanya, pertanyaan berikutnya dari kami untuk Pauda ini, gimana cara bergabung nih Pauda menjadi bagian kader konservasi yang ada di Tanagupa? Apakah harus banyak prosedur yang dilalui dan syarat-syarat yang dipenuhi? Silakan. Mungkin setelah ini akan banyak yang berminat mungkin. Termasuk saya. Gimana nih cara gabung? Gimana nih? Jadi memang dibuat mudah, hanya tetap sesimpel mungkin, hanya memang tetap ada SOP-nya juga, persyaratan yang harus dipenuhi oleh teman-teman atau rekan-rekan yang ada di luar sana. Itu tetap merujuk kepada petunjuk teknis pembentukan kader konservasi yang kita pedomani. Itu syaratnya paling tidak ada 5 saja. Main banyak gitu. Jadi 1, berusia minimal 15 tahun. Nggak boleh di bawah itu. Di bawah 15 tahun masih belum bisa. Jadi ini 15 tahun itu
Sudah di dianggap tingkat SMA mungkin. iya, sudah dianggap mampu. Iya, mampu Iya. di tingkat SMA mungkin sudah 15 tahun sudah bisa masuk. Selanjutnya berkelakuan baik. Iya. Dua, ketiga pengetahuan umum konservasi paling tidak sudah ada dulu, Iya. sudah mengenal. Karena dengan tahu minat baru bisa tumbuh ya. Iya, betul. Kami meyakini minat berangkatnya dari pengetahuan dulu. Paling tidak hal-hal mendasar, Iya. hal basic tentang konservasi. Iya, kemudian saya ini dulu, jangan ujuk-ujuk mendaki gunung tanpa pernah mendaki. Iya, kita Tanpa belajar dulu. Iya, kadang Latihan dulu. kalau anak sekarang tuh istilahnya FOMO ya. FOMO, suka takut ikutan. ketinggalan ya. Iya. Padahal berhadapan dengan alam tentu akan ada resiko-resiko yang mungkin kita hadapi. Jadi yang tidak terduga. betul sekali. Jadi, Lanjut. dengan pengetahuan minimal basic tentang konservasi, kita juga berharap tumbuh minat di dalamnya, sehingga syarat selanjutnya adalah punya minat yang aktif. Jadi minat saja rasanya kurang, coba harusnya aktif. Sehingga ketika menjadi kader konservasi Tidak kaget lagi. enggak kaget Oke. dan pergerakannya lebih Cepat. mantap. Lebih energik gitu Iya, lah ya. yang terakhir syaratnya adalah sehat. Jasmani dan rohani Jasmani dan dong. rohani. Oke. Itu 5 yang harusnya enggak banyak lah. Oh, enggak banyak Nggak sih banyak. sebenarnya. Cuma ya ini aja sih syarat. Kemudian kalau kalangannya mana saja yang memenuhi 5 syarat tadi, Iya. ya kita sebutkan tadi, mulai dari siswa-siswa atau kalangan masyarakat, petani. kelompok masyarakat, kelompok wanita, volunteers bisa. Iya. Jadi tidak dibatasi. iya. Oke. Selama syarat yang 5 tadi dipenuhi Dipenuhi, ya. ya. Teman-teman semuanya dapat dipahami ya, dapat dimengerti. Nah, Pak Huda, apa Ya. keuntungan dan manfaat ketika kita bergabung menjadi kader konservasi nih? Iya. Tentu Ini kayaknya ada dalam pikiran calon-calon kader nih. itu jadi pertanyaan lagi kalau Iya, udah minimal ada profit dikit. kalau udah gabung terus ngapain ini? Ngapain nih gue nih? Dapat apa? Pasti ujungnya gitu deh. Tapi tentu saja keuntungan ini menjadi keuntungan tidak langsung positif bagi setiap Kader ini. personel yang mau bergabung. Hmm. Paling tidak yang sudah dirasakan kawan-kawan yang sudah bergabung lah ya, yang mereka Iya. ungkapkan bahwa mereka punya kesempatan untuk mengembangkan minat mereka. Iya. Kemudian juga punya kesempatan untuk mengembangkan diri. Nah, tentu juga ada kesempatan untuk menambah wawasan. Kesempatan ini didapat dari mana? Kesempatan ini tentu juga didapat dari pembinaan yang akan kita diberikan. Jadi memang beberapa kegiatan walaupun sepanjang 2024-2025 belum bisa dikatakan banyak juga pembinaan yang kita lakukan, tapi kami masih yakin pembinaan yang kami lakukan cukup memberikan dampak untuk adik-adik yang sebetulnya tidak hanya terbatas di lingkungan Tanah Gupa saja. Ketika menjadi kader konservasi, semakin terbuka kesempatan untuk bisa komunikasi dengan penggiat-penggiat konservasi lainnya. Jadi kesempatan akan terbuka lebar. Jalur komunikasi yang selama ini mungkin adik-adik atau kawan-kawan tidak pernah tahu. Iya, menjadi tahu bahwa ada komunitas-komunitas lingkungan yang ada di sekitaran Ketapang atau sampai Kayong Utara, menjadi tahu. Jadi kesempatan semakin terbuka. Jadi kami kira kesempatan itu banyak banget dan keuntungan juga banyak banget. Nilainya ya tidak bisa kita ukur dengan uang lah. Baik. Okay. Jadi ini kan selain Anda punya hobi, punya minat, punya skill dan seterusnya, kemudian keuntungan lain seperti halnya juga Pak Huda ujung-ujungnya bisa jadi PNS. Iya, siapa yang tahu? Iya, di Kementerian Kehutanan kan luar biasa ini. Ini PNS tingkat nasional loh ini. Alhamdulillah. Iya, bisa pindah kemana-mana loh ini. Itu buktinya Mbak itu dari Sulawesi tadi ya. Mbak Ega. Mbak Ega dari Sulawesi datang ke Ketapang. Ini salah satu contoh juga. Salah satu dari mahasiswa ya Mbak ya. Suka sama ini. Dari Papalah waktu kuliah. Enggak sih. Enggak. Tapi penggiat di daerah sehingga bisa tergabung dalam satu wadah perempuan inspirasi di lingkup kehutanan, sehingga punya juga kesempatan untuk bergabung dalam kegiatan-kegiatan dan perekrutan yang ada di Kementerian Kehutanan. Jadi
kesempatan-kesempatan seperti ini yang memang yang tidak bisa didapatkan dari tempat lain gitu ya. Kita tidak menjanjikan, tapi keterbukaan kesempatan banyak banget. Nah. Oke, kan kita nggak tahu rezeki kita ada di mana. Iya. Baik, Pak Huda, kegiatan apa aja nih yang telah dilakukan oleh para kader konservasi sampai saat ini, sampai hari ini apa aja nih hasilnya seperti apa? Terhitung 2024 sampai 2025 udah jadi hampir setahun ya. Setahun. Ada 2 paling tidak jalur kegiatan adik-adik yang sudah berjalan ini. Yang satu memang kegiatan mandiri. Jadi memang adik-adik yang sudah ada untuk berkegiatan di luar, tapi dengan bekal wawasan konservasi yang udah mereka pegang. Jadi masing-masing bergerak di lingkungan sekolah mereka. Ada yang bergerak di kegiatan pramuka mereka dengan menyisipkan juga pengetahuan wawasan konservasi. Kemudian mereka juga dalam beberapa waktu terakhir cukup aktif dalam ikut promosi wisata yang ada di Tanah Gupa melalui kanal-kanal medsos mereka. Jadi keuntungannya nih begitu, kalau di kami kan kunjungan ke Lubuk Baju yang ada di Sedahan, Desa Sedahan Jaya Kayung Utara. Ini masuknya gratis. Jadi ikut kegiatan promosi wisata dan masuknya gratis. Masuk gratis itu bisa. Dapat itu keuntungannya itu salah satunya itu. Kemudian ada beberapa juga kegiatan seremonial yang kita adakan di setiap event-event hari konservasi. Paling tidak sudah berjalan itu ada perayaan Hari Peduli Sampah Nasional HPSN, kemudian Hari Bakti Rimbawan, kemudian tempo lalu di bulan Oktober World Clean Up Day. Kita juga merayakan itu bersama-sama dengan kawan-kawan kader konservasi. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang ya mudah-mudahan ke depan akan semakin banyak kegiatan yang kita tawarkan kepada adik-adik. Udah tadi nyebut kawasan wisata. Ya. Ada berapa kawasan wisata di TNGP ini, Tanah Gupa ini? Ya, yang yang biasa dikunjungi oleh masyarakat, yang sudah dikenal masyarakat. Yang dikenal masyarakat paling tidak di Sentapot yang kami kelola. Yang ini juga menjadi atensi dari pusat bahwa ada 3. Itu posisinya 2 ada di Desa Riam Berasap. Itu kalau kawan-kawan bisa tahu mungkin Bukit Seberuang. Kemudian di Laman Besole. Dan yang menjadi daya tarik wisata alam kita yang utama adalah di Lubuk Baji, Desa Sedahan Jaya ini. Yang ditawarkan itu aktivitas trekking. Jadi kawan-kawan bisa berkunjung, trekking di sana, ada camp di sana. Kemudian juga naik lagi sedikit lah. Itu ada tempat namanya Batu Bulan. Bisa clear sekali sunset, sunrise. Itu bisa dilihat dengan nyata di depan mata. Dan ini sudah menjadi minat bukan hanya di level nasional kita kunjungan, tapi internasional. Internasional. Alhamdulillah. Sudah tidak kurang dari 20 kunjungan wisata mancanegara asing yang luar biasa ya. Jadi Tanah Kayung adalah Kabupaten Ketapang dan Kayung Utara ini cukup kaya. Dan melimpah ruah, menawarkan banyak hal, terutama keindahan alamnya, kemudian apapun yang ada di dalamnya yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya tanpa merusak. Banyak hal yang bisa kita nikmati tanpa merusak. Dan alhamdulillah hujan turun nih Pak Huda. Pertanda yang sangat baik. Alhamdulillah. Ini kesempatan pertama Pak Huda bisa bertemu dengan saya. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur bisa ketemu sama satu lagi selain kemarin Pak Sirote. Langganan. Alhamdulillah punya kesempatan banyak. Kami yang bersyukur karena dapat narasumber yang luar biasa dari TNGP ini. Nah, Pak Huda, harapan ke depan terhadap kader konservasi ini gimana Pak Huda? Ya, harapan ke depan untuk kader konservasi secara khusus, namun secara umum juga kami Balai Manusia Gunung Palung berbicara berharap juga terima kasih juga bahwa alam ini kan yang kita rasakan sekarang ini warisan juga dari pendahulu kita, nenek moyang
nenek moyang kita, Iya. orang tua kita. Kalau kata orang Sabang tuh dari nenek datuk kita Iya. yang mewariskan. Ini yang kita nikmati Dari sekarang. uyuk kita. Dari uyuk kita. Jadi sekarang masing-masing dari kita itu punya tanggung jawab moral Iya. untuk juga bisa mewariskan hal yang sama paling tidak atau bahkan lebih baik Dari kita dari untuk anak kita cucu kita. untuk Anak cucu kita. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Ya, paling tidak dengan terlibat walaupun tidak langsung sebagai kader konservasi, banyak hal bisa kita lakukan untuk bisa turut menjaga kelestarian alam. Jadi pesan saya banyak pelajari, tambah pengetahuan kepada adik-adik sekalian bahwa ada alam yang perlu kita jaga. Itu. Yang terakhir Pak Uda, pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda terhadap lingkungan, kemudian apa juga yang ingin disampaikan dari TNGP untuk pemerintah Kabupaten Kayan Utara dan Kabupaten Ketapang, karena dua kabupaten inilah letak daripada Balai Ya. Taman Nasional Gunung Palung ini. Kita sama-sama memilikinya dan kita harus sama-sama menjaganya dan Ya, melestarikan. betul itu Silakan. kata kuncinya Bu. Aha. Kita sama-sama memiliki. Iya. Jadi selain tadi pesan bahwa kita mewariskan apa yang kita nikmati sekarang bisa dinikmati juga oleh keturunan kita. Betul kita ya bahwa rasa memiliki itu kita tak akan punya Kepedulian. kepedulian Kalau kita bilang tidak rasa baru dari rasa memiliki, memiliki itu Iya. itu yang menjadi bunyi rasa memiliki rasa sayang kita. B-nya itu yang Iya. apa yang kita pegang sekarang ini milik kita. Rasa memiliki ditumbuhkan sehingga rasa untuk memelihara juga Iya. semakin bertumbuh. Bukan memiliki untuk menguasai tidak, tapi memiliki untuk tanggung jawab. Punya tanggung jawab moral. Masing-masing dari kita punya tanggung jawab moral untuk mewariskan hal yang baik kepada terus Terakhir kepada pemerintah, kepada pemerintah. dukungan pemerintah daerah seperti apa Ya alhamdulillah yang kita rasakan di dua kabupaten ini? walaupun kita berada pertanggung jawaban Badan Nasional Gunung Palung sendiri selain kepada masyarakat luas dan juga di bawah Kementerian Kehutanan langsung. Ya, alhamdulillah melalui kepemimpinan dua pemerintah daerah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayan Utara sudah cukup baik. Harapan kami menjalin komunikasi dan komunikasi antar instansi terus membaik, terus terjaga, terus hangat sehingga apa yang sudah baik sekarang jadi semakin baik. Baik. Pak Uda, terima kasih banyak Ya, ya terima atas kasih. waktunya, ilmunya. Dan insya Allah terima kembali. Saya tunggu lagi, kami tunggu lagi Ya, kehadiran boleh nih. Pak Uda. Ya, boleh Jadi, banget Pak Uda. Mudah-mudahan bukan sekedar menjadi pengalaman pertama, Iya. tapi ada Selanjutnya, pengalaman selanjutnya. next time, Ya, mudah-mudahan. oke.